Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Vian Channel. Pada kesempatan yang telah lalu, kita sering membahas tentang berbagai kerajinan tenun songket yang merupakan khas daerah Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat. Tapi dalam kesempatan hari ini, Vian Channel menyajikan sesuatu yang lain, yaitu kita coba untuk memasak masakan khas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ini juga merupakan sesuatu yang khas di Sambas, yang merupakan masakan tradisional bagi masyarakat Kabupaten Sambas, masyarakat Melayunya khususnya, yaitu masakan gulai asam pedas belulang yang terbuat dari kulit sapi. Ini bentuknya, tapi biar dia lebih manis, lebih terasa, lebih gurih, kita akan tambahkan iga sapi. Ada dua bahan utama di sini. Jadi masakan gulai asam pedas belulang ini merupakan masakan khas masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Tapi ketika masakan ini nanti sudah selesai dimasak, kemudian disajikan dengan nasi putih yang ditaburi dengan bawang goreng dan tidak dicampur dengan lauk yang lain lagi, maka masakan ini akan disebut dengan satu nama lain, yaitu nasi kopon. Jadi masakan masyarakat Sambas sangat familiar dengan sebutan nasi kopon apabila nasi putih ditaburi dengan bawang goreng dan dipadu dengan masakan khas gulai asam pedas belulang, kulit sapi tentunya. Tapi biar masakan ini lebih terasa gurih, lebih terasa enak, kan kita padu dengan iga sapi. Ini iga sapi. Kemudian di sini saya juga akan jelaskan bumbunya apa-apa saja untuk membuat gulai asam pedas belulang ini, masakan khas Sambas. Bumbunya begitu banyak, hampir sama kurang lebih bumbunya ketika untuk membuat masakan bubur pedas. Itu bubur pedas juga merupakan salah satu masakan khas Sambas, Kalimantan Barat. Tapi itu sudah sangat populer, sudah sangat banyak dikenal oleh masyarakat. Khusus untuk masakan gulai asam pedas belulang ini tidak terlalu banyak dikenal oleh masyarakat luas karena dia agak jarang dijual atau dikomersilkan, ini jarang. Tapi sering kita jumpai di rumah-rumah penduduk dalam acara-acara tertentu seperti arisan keluarga, kemudian acara-acara yang lainnya, acara-acara adat di masyarakat Sambas. Untuk menyambut tamu juga bisa ini disajikan sebagai makanan kehormatan bagi tamu-tamu yang datang di masyarakat Sambas khususnya. Nah, ini bumbu-bumbu dasarnya untuk membuat gulai asam pedas belulang. Kita memerlukan beberapa siung bawang merah, kemudian beberapa siung juga bawang putih, kemudian kita memerlukan lengkuas. Lengkuasnya ini kalau dia semakin banyak ini semakin enak. Kemudian ada juga serai, kemudian ada kunyit, ada daun salam, ada daun jeruk sedikit untuk menambah aroma wanginya. Kemudian cabai kering untuk rasa pedasnya. Dan ini jangan lupa ada asam jawa untuk menambah rasa asam. Kemudian yang utama yang tidak boleh kita tinggalkan untuk membuat gulai asam pedas belulang ini, kita harus memasukkan daun kasum. Daun kasum ini bagi masyarakat Sambas ini merupakan bumbu utama biasanya untuk membuat bubur pedas yang sudah populer di masyarakat, tapi juga menjadi bumbu utama, bahan utama untuk membuat gulai asam pedas belulang. Tanpa daun kasum, gulai asam pedas belulang walaupun bumbunya banyak seperti ini, dia tidak akan mendapatkan rasa yang kita inginkan. Tidak ada khasnya ketika daun kasum ini tidak kita masukkan dalam masakan. Oleh karena itu, ini yang menjadi ciri khas bagi masakan gulai asam pedas belulang khas Sambas, juga bubur pedas, yaitu daun kasum. Ini biasanya ditanam di pekarangan rumah penduduk di Sambas, di tepian-tepian rumah mudah tumbuhnya. Seperti rumput dianya, tapi daunnya yang diambil. Ini aromanya yang tajam, aromanya yang khas. Nanti akan kita perlihatkan cara memasaknya menggunakan daun kasum. Itu saja untuk bumbu gulai asam pedas belulang. Ada yang lain lagi juga yang harus wajib ada dalam bumbu ini, yaitu kelapa. Ini kelapa parut, nanti kita oseng sampai kering. Kelapa parutnya ini dioseng sampai kering. Setelah dioseng sampai kering, baru kita blender sampai halus. Yang bahan lainnya yang mendukung dari masakan ini juga perlu adanya sayur ini. Dari kol, kita memerlukan juga bawang bombay. Bawang bombay ini akan menambah rasa manis dari masakan. Kemudian kentang. Nanti ini kentangnya kita gunakan agak lebih banyak, menyeimbangi dari bahan baku utamanya, yaitu kulit sapi dan iga sapi. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat gulai asam pedas belulang khas Sambas ketika disajikan dengan nasi putih
ditaburi bawang goreng akan menjadi nasi kopun. Akan kita lihat bagaimana proses memasaknya. Ayo ikut saya bersama Fian Channel. Setelah kita selesai mencuci kulit sapi ini atau belulang sapi dan iga, berikutnya kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Ini airnya agak banyak karena nanti di sini banyak bahan-bahan yang kita masukkan. Ini nanti airnya juga akan kita tambah. Ini untuk sementara. Belulang ini karena dia lumayan keras dan iga juga masih belum matang, itu kita masukkan bersamaan, relatif agak lama waktunya kita merebusnya. Belulang kita masukkan dulu. Belulang kita masukkan, kita melembutkan belulang sapinya dan iga sapinya sekaligus. Iga juga kita masukkan bersamaan. Nanti dia sama-sama matang. Iga kita masukkan. Ini belum dikasih garam, belum dikasih bumbu ya. Baru kita masukkan iganya dan belulang sapinya aja dulu untuk biar dia lebih lembut. Oke, kita tutup dan kita panaskan. Untuk membuat gulai asam pedas belulang masakan khas Sambas, terlebih dahulu saya harus mengongseng kelapa parut di kuali seperti ini yang kita panaskan. Dan tidak dikasih minyak sama sekali ini kelapa parutnya, dan kita memerlukan kelapa parut ini agak banyak biar nanti masakannya lebih terasa gurih. Kita masukkan ya kelapa parutnya ini ke dalam kuali, dan proses mengongseng ini jangan pernah berhenti untuk membolak-balik sampai dia kering. Ini mungkin memakan waktu setengah jam proses mengongseng kelapanya sampai nanti dia kelapanya kering, tidak ada lagi kadar airnya sudah semakin berkurang, kemudian warnanya mendekati warna coklat. Baru kita angkat, dan untuk proses berikutnya kita blender, kita haluskan. Berikutnya bumbu basah kita masukkan ke dalam blender, kita haluskan, kita campurkan aja ya, kita gabungkan. Ini lengkuas, serai, kemudian ada kunyit, kemudian kemiri kita masukkan, kemudian ada bawang merah dan bawang putih.
kita gabungkan menjadi satu dan kita kasih air. Ini bumbu basahnya. Langkah berikutnya dari pembuatan gulai asam pedas belulang masakan khas Melayu Sambas, kita memasak atau mengiris bumbu basah dan bumbu kering, kita gabungkan. Sekarang kita masukkan minyak gorengnya agak sedikit banyak, kemudian kita hidupkan sampai dia agak panas. Nanti baru kita masukkan bumbu basahnya dulu. Kita masukkan dulu cabenya, jadi kita oseng cabenya sampai dia agak lama. Kalau cabai kering ini kita masaknya sedikit agak lebih lama, pedasnya agak berkurang. Kalau bagi yang tidak tahan pedas, ini saya rasa sudah bisa dimasukkan. Ini tidak semuanya ya, kita perlukan secukupnya aja. Kita takar secukupnya, 1 sendok, kurang lebih 2 sendok. Oke, dalam 2 sendok, dan kita oseng. Ini sampai dia agak kering. Kenapa cabenya dulu kita masukkan? Ini karena cabai banyak mengandung air ya. Jadi biar dia mudah untuk kering. Nanti baru kita masukkan lagi bumbu basahnya. Nah, ini sampai nanti dia harum, kemudian dia agak kering. Berikutnya kita masukkan bumbu basah ya. Ini bumbu basahnya tadi kita masukkan setelah cabenya agak kering. Kita masukkan bumbu basah, agak banyak bumbu basahnya. Ini harumnya udah keciuman nih. Campur dengan cabenya, aduk terus biar dia nyampur ya. Ini belum kita kasih garam nih. Nanti baru terakhir udah dikasih garam. Jangan lupa dimasukkan daun salam 4 lembar tadi, daun salam, kemudian ada daun jeruk untuk pengharum. Nah, kita campur lagi, kemudian sambil kita aduk-aduk, nanti udah agak terakhir kita masukkan bumbu kering lagi. Nah, ini kita masukkan garam dulu, kita tambah garam. Garamnya agak banyak nih. Oke, aduk. Ini namanya kalau bahasa orang Sambas ini diaron. Jadi bumbu basah diaron. Oseng sampai dia harumnya itu naik, ciuman oleh kita. Dan bumbunya agak sedikit ngering. Kita biarkan dulu sampai dia agak matang. Kemudian tadi kita ada membuat bumbu kering kan? Bumbu kering ini kita masukkan dulu ini. Kita masukkan bumbu kering. Nah, ini tadi bumbu kering yang terdiri dari ketumbar, ada manis, kayu manis, ada 1-2 batang cengkeh dan pala kita masukkan. Ini bumbu keringnya. Ini kita gabung juga di sini. Bumbu kering. Nanti agak berwarna coklat dia. Nah, ini perlu banyak nih bumbu keringnya, biar aromanya tajam. Aromanya lebih mantap. Setelah bumbu basah berupa cabai kering, kemudian bumbu lengkuas, serai segala macam tadi sudah matang, aromanya sudah mulai keciuman, maka kita masukkan ke dalam
air yang sudah kita masukkan tadi, air rebusan dari iga sapi dan belulang sapi. Kita gabungkan ya, kita masukkannya, kita matikan dulu. Kita masukkan ke dalam. Nah, ini udah kering nih. Sambil kita aduk-aduk. Masukkan. Oke. Selesai. Kemudian setelah ini, setelah kita masukkan, kita aduk. Berikutnya ini kelapa parut yang sudah di blender, sudah dioseng sampai warna coklat ini. Aromanya sudah ke bawah nih. Nah, ini kita masukkan ke dalam, kita gabungkan aja. Masukkan. Oke, cukup. Ini dia biar kuah lebih kental. Sip. Kita aduk sekali lagi. Kita aduk biar bumbu basah, bumbu kering, dan kelapa parut yang sudah dioseng tadi dia menyatu ke dalam kuah, sambil kita mematangkan iga dan belulangnya. Iga belulang ini agak sedikit lama ya, biar dia empuk. Nah, ini dia sudah kental. Kita biarkan. Tutup lagi. Untuk menambah rasa segar dari masakan ini, kita tambahkan asam jawa, kita masukkan. Makanya dia disebut dengan gulai asam pedas. Ada asamnya, ada pedasnya nanti. Oke, bijinya jangan dimasukkan, kuahnya aja. Kita tutup lagi sampai dia benar-benar empuk. Jangan lupa, ini yang sampai ketinggalan, daun kasum. Ini yang paling utama. Selain dari belulang sapi, iga sapi, ini yang paling utama dari masakan gulai asam pedas belulang. Daun kasum. Ini harus kita masukkan setelah iga dan belulangnya mulai empuk, kemudian bumbu-bumbu tadi sudah kita masukkan. Nah, berikutnya kita masukkan daun kasum. Ini banyak tidak masalah, biar aromanya makin terasa. Ini yang membuat dia khas. Kita tidak perlu iris lagi, cukup selembar-selembaran begini. Nanti kalau dia sudah matang, ini lembut nih, enak dimakan. Daun kasum, syarat wajib dari membuat gulai asam pedas belulang. Kemudian daun kasum masuk, baru kita masukkan kentang. Ini kentangnya banyak, biar rasanya lebih enak. Masukkan kentang, kuahnya kelihatan lebih kental kan? Setelah dimasukkan bumbu kering, bumbu basah, kemudian kelapa parut yang dioseng. Ini membuat kuahnya lebih kental. Ini kentang ini kita masukkan. Ini kita matangkan dulu. Kentangnya agak sedikit keras. Setelah kentang matang, baru nanti kita masukkan sayurnya, yaitu kol dan bawang bombay. Dua bahan lagi untuk kita masukkan ke dalam. Kita biarkan dulu kentangnya agak matang. Kita tutup lagi ya. Berikutnya kita masukkan bahan sayurnya, kol. Setelah iga empuk, kemudian belulangnya empuk, dan kentangnya juga sudah matang, kita masukkan ini kolnya. Ini buat sayurnya, kita gabungkan. Inilah cara masak gulai asam pedas belulang, semuanya digabung jadi satu. Hampir sama dengan bubur pedas, tapi ada beberapa item bahan itu beda dengan bubur pedas. Kalau bubur pedas yang menjadi bahan utamanya itu pakis, kalau ini yang menjadi bahan utamanya belulang sapi atau kulit sapi. Tapi kesamaannya dia sama-sama menggunakan daun kesum. Untuk bumbu basah, bumbu kering hampir sama. Oke, kita aduk lagi, gaul biar sayurnya meresap ke bawah. Ini kentangnya sudah mulai matang.
Sayurnya kita masukkan, dan berikutnya yang terakhir adalah kita masukkan bawang bombay. Nah ini kita gunakan, ini pengaruhnya kepada masakan ini nanti akan terasa manis kalau gunakan bawang bombay, dia terasa lebih manis. Sama kita aduk juga setelah biar dia gaul. Ini gulai asam pedas belulang, masakan khas Melayu Sambas. Oke, kita tutup lagi untuk terakhir kalinya sampai dia benar-benar matang, dan setelah ini baru kita santap sama-sama. Setelah 3 jam kita menunggu proses memasak gulai asam pedas belulang khas masyarakat Melayu Sambas. Sekarang ada di depan kita masakan khas masyarakat Melayu Sambas, gulai asam pedas belulang. Dan ketika gulai asam pedas belulang sudah disajikan bersamaan dengan nasi putih ditabur dengan bawang goreng, berarti dia sudah berubah nama menjadi nasi kupun. Gulai asam pedas belulang bagi masyarakat Melayu Sambas tidak hanya disajikan dengan nasi putih saja, tetapi dia bisa diganti dengan bihun. Nah, selain nasi putih juga bisa disajikan dengan bihun, tapi gula asam pedasnya tetap. Ini kita nikmati, kita coba gulai asam pedas belulang. Aromanya itu khas dari daun kesum, dari bumbu keringnya, berbagai rempah tadi. Dan nih kita coba. Ini gulai asam pedas belulang ya. Ini coba kita lihat nih. Ini ada kentangnya, kemudian ini belulangnya sudah matang nih, belulang nih. Ini belulangnya sudah matang, kemudian iga sapinya ini nanti yang akan membuat terasa gurih. Kemudian, nah ini tadi nih yang selalu kita sebut daun kesum. Daun kesumnya sudah matang juga, sayurnya. Kita coba, ini gulai asam pedas belulang dan kita sajikan dengan nasi putih pakai bawang goreng. Kita coba ya. Kita masukkan dulu ke nasi kita, nanti baru kita pakai nasi. Ini kita coba dulu gulai asam pedas belulangnya. Dan lupa saya jelaskan, selain kita makan sore hari ini dengan gulai asam pedas belulang yang kita sebut dengan nasi kupun, kita ditemani dengan yang segar ini, warna orange. Ini minuman limau perasan, limau sambas. Ini dia limau sambas. Limau sambas yang banyak ditanam di daerah Kecamatan Tebas di Sambas. Ini limau merupakan juga produksi unggulan dari Kabupaten Sambas. Kita minum terasa lebih segar nantinya. Oke, kita coba sekarang masakan kita. Saya masak, saya makan. Gulai asam pedas belulang, masakan khas Melayu Sambas. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurna. Masakannya khas, aromanya lebih terasa. Gulai asam pedas belulang, masakan khas Melayu Sambas. Jadi dia boleh dimakan langsung seperti gulai begini, boleh dimakan langsung, tapi nanti boleh juga dicampur dengan nasi. Terasa rempahnya begitu kuat karena bumbunya sangat lengkap. Kemudian belulangnya juga sudah lembut, tidak keras, karena tadi hampir 2 jam kita merebus belulang bersamaan dengan iga sapinya. Ini belulangnya, sama sekali tidak keras, lembut. Nah ini daun kesumnya nih, daun kesumnya kita makan juga, dimakan langsung. Daun kesum ini enak. Mantap. Baru kita coba dengan nasi ya. Kita coba nasi putih. Nah, kita gaulkan ini dengan gulai asam pedas belulang. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar menyatu. Rasa bumbu, rasa kuah, rasa gulai asam pedas belulang benar-benar nyatu, berpadu dengan nasi putih, ditambah dengan aroma khas dari bawang goreng. Makan, selamat mencoba. Iga sapinya juga sudah lembut. Ini iga sapi. Enak. Ini yang membuat kuah dari gulai asam pedas ini manis.
karena ada iga sapi. Kayaknya terlalu sedikit saya ngambil lauknya ini. Enak sekali. Kita ambil lagi kuahnya, karena kuahnya yang membuat rasa lebih khas. Di sini ada terasa asam, terasa pedas, dan terasa gurih. Saya tidak banyak menggunakan nasi makan ini. Saya lebih suka makan gulai asam pedasnya tanpa nasi. Kalau orang Sambas nyebutnya beratah. Kita makan gulai asam pedas lagi. Bismillah. Jadi sangat seimbang. Rumit, susah pembuatan, lama masa pembuatan, dan hasil yang dinikmati benar-benar seimbang. Sama dengan pembuatan kain songket. Susah pembuatannya, rumit pembuatannya, tapi hasilnya juga sangat indah, sangat unik. Sama dengan masakan khas Sambas, gulai asam pedas belulang.